Bagaimana lonjakan pemudik Lebaran di Pelabuhan Merak, Banten? Ada rekan Indra Setiabudi di sana. Indra, selamat malam. Ya Indra, silakan dengan laporan Anda, Indra. Ya, silakan Indra. Ya Indra, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat malam Priska dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi pada malam hari ini. Ada bisa saksikan di belakang saya, Priska, sudah ada antrian para pemudik yang masih menunggu di Pelabuhan Merak, Banten, dan nantinya akan diberangkatkan melalui dermaga 6 yang nantinya akan mengantarkan para pemudik ini ke Pelabuhan Bakahuni, Lampung, yang mana tadinya Priska dan juga pemirsa kurang lebih 30 menit yang lalu ini area saya yang tadi sepi ini full dengan para pengendara yang mayoritas masyarakat ini mengendarai mobil pribadi. Dan memang untuk mengantisipasi lonjakan ataupun kepadatan di area tempat saya mengaporkan saat ini di Merak, Banten ini, pihak dari SDP mengurai dengan cara membagi-bagi dermaga yang mana untuk pengendara sepeda motor maupun truk akan dialihkan melalui Pelabuhan Ciwandan. Dan hingga saat ini kalau kita ngomong terkait total, Priska dan juga pemirsa, hingga sampai saat ini ASDP mencatat sebanyak 200.000 lebih para pemudik sudah diberangkatkan dari dermaga 6 ini, dermaga eksekutif menuju Bakahuni, Lampung. Dan kalau kita bisa informasikan terkait pada puncak arus mudik ini akan jatuh pada H-3 yang mana ini pada tanggal 28 Maret 2024, yang mana sejumlah rekayasa ataupun kebijakan akan dilakukan oleh SDP maupun juga kepolisian. Dan kalau dari ASDP sendiri ini akan menambahkan jumlah kapal yang mana sebelumnya ini hanya sekitar 30 kapal saja beroperasi, namun untuk mengantisipasi lonjakan ini akan ditambahkan menjadi 36 hingga 40 kapal yang nantinya akan membantu menyeberang para pemudik ini untuk menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Dan terkait kepolisian ini, Priska dan juga pemirsa, nantinya ketika keramaian ini muncul atau sudah terjadi kepadatan, nantinya akan jalan dari Merak, maksud kami dari Tangerang, Banten ini akan dilakukan sistem ganjil genap, yang mana akan berlakukan untuk di hari kendaraan tersebut yang akan melakukan kegiatan bermudik pada hari tersebut. Dan dapat kami informasikan juga bahwa Priska dan juga pemirsa, bahwa nantinya rata-rata mereka ini menunggu sekitar kurang lebih 1 jam lamanya, dan mereka yang tadinya area ini hanya difungsikan untuk dari pelabuhan dari eksekutif, namun saat ini diberlakukan hanya untuk reguler saja. Dan ASDP menghimbau bahwa masyarakat dihimbau untuk datang lebih awal 2 jam sebelum keberangkatan kapal. Demikian Priska, kembali ke Anda. Terima kasih Indra atas laporan Anda dari Pelabuhan Merak. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, serupa dengan suasana Ramadan di Indonesia, Ramadan di Mekah, Arab Saudi juga diwarnai dengan berburu takjil. Ribuan jemaah umroh lintas negara rela berdesakan demi mendapatkan takjil gratis. Antrian jemaah umroh dari berbagai negara rela berdesakan mendapatkan 1 paket makanan berbuka puasa yang dibagikan setelah sholat asar hingga jelang maghrib di kawasan Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Meski berdesakan, antrian bagi jemaah laki-laki dan perempuan pun terpisah. Mereka pun bisa mendapatkan 1 paket makanan gratis yang berisikan air mineral, roti hingga jus buah. Menurut jemaah asal Indonesia, hampir setiap hari memanfaatkan pembagian paket takjil gratis untuk berbuka puasa meski harus berdesakan. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa orang-orangnya ini dari berbagai macam negara semuanya berkumpul menjadi satu di tanah suci ini. Mas ini ngantri juga dan berdesakan ya? Iya, ya saya di sini juga berburu takjil bersama berbagai macam negara ya. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, termasuk saya orang Indonesia. Setiap tahunnya selama bulan Ramadan, Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi membagikan jutaan paket takjil yang dibagikan secara gratis kepada para jamaah yang tersebar di berbagai tempat menuju Masjidil Haram.
Dari Mekah, Arab Saudi, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Arus mudik lebaran di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang terus meningkat dan untuk mengantisipasi penumpukan jumlah penumpang, jam operasional penerbangan pesawat kini ditambah. Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati penumpang. Antrean terjadi di counter check-in penerbangan domestik yang akan melakukan perjalanan mudik. Bahkan pada hari ini diperkirakan kenaikan mencapai 18% atau berjumlah 146.000 orang yang diikuti dengan pergerakan 1.041 pesawat. Meski masih terbilang normal, namun karena banyaknya pesawat yang diperbaiki untuk antisipasi penumpukan penumpang, jam operasional ditambah untuk sejumlah rute favorit. Untuk penerbangan domestik kali ini, tujuan favorit masih didominasi Bali, Medan, Makassar, Padang, dan juga Surabaya. Sementara untuk penerbangan internasional masih didominasi ke Singapura. Sementara itu, stasiun Pasar Senen sejak pagi dipadati penumpang yang memilih pulang kampung lebih awal. Puncak arus mudik mencapai 100% okupansi akan terjadi di 28 Maret 2025. Padatan penumpang mulai terlihat di stasiun Pasar Senen pagi tadi. Banyak dari para penumpang merupakan pekerja yang telah mendapatkan libur lebih awal dan memutuskan mudik lebih cepat untuk menghindari lonjakan jelang Lebaran. Pemudik yang memilih menggunakan kereta api mengaku lebih nyaman karena perjalanan lebih tertib dan tepat waktu. Pembelian tiket pun telah dilakukan sejak jauh-jauh hari untuk mengamankan ketersediaan kursi. Diprediksi puncak arus mudik terjadi pada 28 dan 29 Maret dengan okupansi mencapai 100%. Terminal Kampung Rambutan pagi tadi terpantau ramai lancar. Pemudik memilih perjalanan lebih awal untuk menghindari keramaian. Sejumlah rute perjalanan bus ke berbagai daerah di Pulau Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara mulai menunjukkan peningkatan jumlah penumpang. Sebanyak 2.846 armada bus antar kota antar provinsi telah disiapkan untuk melayani pemudik. Sementara itu, arus lalu lintas yang melalui rest area 57 tampak juga masih terlihat normal. Tidak banyak yang mengisi bahan bakar di SPBU. Tak banyak terlihat keramaian pemudik, hanya pihak Pertamina yang sedang sidak kandungan bahan bakar yang dijual oleh SPBU-nya. Arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama di momen arus mudik Lebaran 2025 terpantau ramai lancar. Meski begitu, hingga Selasa siang, Jasa Marga mencatat mulai terjadi peningkatan volume kendaraan lebih dari 17.000 meninggalkan Jakarta menuju ke arah Bandung dan Trans Jawa. Sementara penerapan rekayasa lalu lintas baru akan diterapkan tanggal 27 hingga 30 Maret mendatang dengan berbagai skema seperti kontraflow, one way, dan juga ganjil genap. Pihak PT Jasa Marga juga mengimbau pemudik untuk memastikan saldo e-tol cukup agar tidak menimbulkan antrean kendaraan. Ya, kami akan ajak Anda pemirsa untuk memantau langsung situasi terkini arus mudik Lebaran 2025 dari sejumlah lokasi. Ada rekan Salam Rahmat dari Gerbang Tol Cikampek Utama, Rina Rida di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek, serta Hamzah Hasibuan di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Kami ke Salam terlebih dahulu. Salam, selamat malam. Bagaimana situasi di Gerbang Tol Cikampek Utama malam hari ini? Apakah sudah mulai padat? Ya, Priska dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas Tol Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70, memasuki Gerbang Tol Cikampek Utama 1 saat ini masih terpantau ramai lancar. Namun tentu berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada hari kemarin yang memang arus lalu lintasnya ini justru lebih lengang. Karena memang dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini atau hingga malam hari ini tepatnya
sudah ada lebih dari 27.000 kendaraan ini melintas untuk meninggalkan Jakarta yang akan menuju ke Bandung maupun juga ke Transjawa. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang animo masyarakat ini memang lebih tinggi untuk melintas atau juga melakukan perjalanan mudik saat gelap begitu, terutama saat berbuka puasa maupun hingga malam hari untuk menghindari kemacetan ataupun juga untuk menghindari panas terik matahari. Sementara itu memang dari pihak Jasa Marga maupun juga dari pihak kepolisian untuk mengurangi kemacetan rencananya berbagai skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan one way, ganjil genap maupun juga kontraflow nantinya mulai akan diberlakukan pada 27 Maret hingga 30 Maret mendatang, di mana untuk ketentuannya sendiri nantinya untuk kontraflow akan diterapkan mulai dari kilometer 40 hingga kilometer 70 yang dilanjutkan dengan skema one way atau satu arah dari mulai titik kilometer 70 hingga kilometer 414. Sementara untuk penerapan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan ganjil genap nantinya mulai akan diberlakukan mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 14. Dan memang untuk dari pihak Jasa Marga pun di momen libur lebaran seperti saat ini ataupun juga di momen arus mudik lebaran 2025 ini menerapkan diskon tarif tol sebesar 20% yang akan masih berlaku hingga 28 Maret mendatang. Adapun dari pihak PT Jasa Marga juga menghimbau bagi para pemudik yang hendak melintas begitu di jalur Cikampek Utama 1 untuk memastikan agar saldo e-tolnya ini cukup, karena jika nantinya saldonya ini mengalami kekurangan, tentunya akan mengalami ketersendatan arus lalu lintas ataupun juga menimbulkan antrian kendaraan yang cukup panjang dan juga mengular hingga ke belakang yang nantinya juga akan menghambat bagi para pemudik lainnya yang hendak melintas di kawasan jalur Cikampek Utama 1 ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Priska dan juga pemirsa, bahwa memang untuk masyarakat sendiri yang melakukan perjalanan mudik saat ini memang masih terpantau ramai lancar, dan memang kalau kita bandingkan begitu pada malam hari tadi, di mana peningkatan jumlah volume kendaraan ada sebanyak kurang lebih 15.000 kendaraan, dan ini memang waktunya dibagi menjadi 3 begitu, baik pagi, siang maupun malam, di mana dari 3 waktu tersebut malamlah yang paling banyak melintas begitu kendaraan yang melintas di kawasan gardu tol Cikampek Utama 1 ini. Priska. Dari gerbang tol Cikampek Utama kita ke kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Ada rekan Amrina Rida di sana. Amrina, apakah sudah mulai terlihat adanya peningkatan jumlah volume kendaraan di sana? Belum terlihat adanya kenaikan volume kendaraan yang cukup signifikan, Priska dan juga pemirsa. Sebenarnya kalau kita melihat bagaimana situasi arus lalu lintas di jalan tol Cikampek ini, KM 57 masih ramai lancar dan juga masih terlihat sangat kondusif. Mungkin juru kamera kami, Bagus Pastiadi, akan menunjukkan secara langsung bagaimana visual terkini di jalan tol Jakarta Cikampek KM 57 atau lebih tepatnya berada di depan rest area KM 57. Seperti terlihat bahwa di layar sekarang untuk situasi arus lalu lintas masih sangat lancar, dan juga kendaraan ini baik mobil pribadi ataupun juga bus antar kota, antar provinsi bisa melintas dengan sangat normal. Bahkan di jam-jam tertentu mereka bisa melintas dengan kecepatan maksimal dan juga belum terlihat adanya hambatan ataupun juga kepadatan. Dan untuk situasi ini terjadi di 2 jalur, baik itu dari jalur Jakarta menuju ke arah Jawa Barat ataupun juga ke arah Transjawa, ataupun juga sebaliknya dari arah Jawa Barat menuju ke arah Jakarta. Nah, meskipun memang belum terjadi kenaikan yang cukup signifikan, namun apabila dibandingkan dengan kemarin, ini tercatat untuk rata-rata kendaraan yang melintas di area jalan tol Jakarta Cikampek KM 57 per jamnya ini mengalami kenaikan kurang lebih adalah 6%. Jadi kemarin ini secara rata-rata berdasarkan catatan dari Pos Terpadu Polda Jawa Barat di rest area KM 57 mencatat bahwa kemarin per jamnya ada kurang lebih 1.500 kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek KM 57. Namun sekarang ada kenaikan 6% menjadi kurang lebih adalah 1.600 kendaraan. Jadi artinya untuk kenaikannya masih belum terlalu signifikan, hanya kurang lebih 100 kendaraan saja per jamnya. Nah, diprediksi ini untuk kepadatan ataupun juga kenaikan volume kendaraan yang melintas ini akan terjadi secara signifikan kenaikannya, yakni mulai pada tanggal 27 Maret 2025. Dan untuk puncak arus mudik, Priska, ini diprediksi baru akan terjadi
pada tanggal 28 Maret 2025. Dan Priska, berhubung dengan adanya jalur arus lalu lintas yang juga masih terpantau normal untuk kondisi di rest area KM 57 yang merupakan salah satu tempat singgah favorit bagi para pengendara yang akan melakukan perjalanan. Ini pun kami juga melihat bahwa masih normal, masih sangat kondusif, dan di dalam ini masih banyak sekali kantung-kantung parkir yang bisa diisi oleh kendaraan. Okupansinya ini ada di angka 20% hingga 40%, masih belum 100% full. Artinya kendaraan yang akan singgah ke rest area KM 57 ini masih bisa menemukan banyak sekali spot-spot parkir. Dan diprediksi juga oleh pihak pengelola rest area ini bahwa untuk kepadatan akan terjadi di hari yang sama di tanggal 28 Maret 2025. Priska. Ya baik, sekarang kita ke Lingkar Gentong Tasikmalaya, ada Hamzah Hasibuan di sana. Silakan Hamzah dengan laporan Anda. Ya Priska dan juga pemirsa, saat ini kami sedang berada di pos pengamanan letter U Gentong di Jalan Raya Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejak pagi tadi menurut pantauan dari tim kami ini masih belum ada kepadatan ataupun antrian kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong Tasikmalaya, dan juga pihak kepolisian dan juga Dishub ini masih belum melakukan rekayasa lalu lintas baik one way maupun buka tutup jalan, sehingga ini lalu lintas masih berjalan ramai lancar dan juga normal. Hingga saat ini informasi yang kami dapatkan, prediksi yang diberikan oleh pihak kepolisian terkait dengan ramainya ataupun tingginya kepadatan dari pengemudi ataupun pemudik yang akan melalui jalur selatan ini akan terjadi di tanggal 27 hingga 28 bulan ini 2025, dan juga pihak kepolisian ini sudah membuka, lebih tepatnya dari Polres Tasikmalaya Kota ini sudah membuka sekitar 13 pos yang terdiri dari 8 pos pengamanan, 2 pos terpadu, dan juga 3 pos pelayanan yang dibuka untuk masyarakat ataupun pemudik baik roda 2 maupun roda 4 yang akan pergi menuju ke arah Jawa Barat maupun Jawa Tengah melalui jalur selatan ataupun jalur non jalan tol dan melalui Jalan Raya Lingkar Gentong di mana tempat kami melaporkan saat ini. Hingga saat ini kami juga masih belum menemukan adanya persiapan terkait dengan penutupan ataupun pembukaan jalan karena lalu lintas ini masih berjalan sangat normal. Selain itu pihak kepolisian juga memberikan himbauan kepada para pemudik baik pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk selalu memastikan fisik dalam keadaan prima, kemudian memastikan bahwa fokus dan juga memastikan kesehatan kendaraan agar dapat melintas dengan baik di Jalan Raya Lingkar Gentong. Sementara itu Priska. Ya, terima kasih rekan Salam Rahmat, Amrina Rida dan Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, kilometer 57 tol Jakarta Cikampek dan juga Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, hati-hati rekan-rekan.